Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Pengertian strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran yang meliputi sifat, ruang lingkup, dan urutan kegiatan agar mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Agar pembelajaran IPS dapat mudah dicerna oleh peserta didik, maka diperlukan inovasi yang mudah dipahami dan mengomunikasikan materi ajar di sekolah. Pada persoalan pendidikan, inovasi pendidikan merupakan kemutlakan, karena proses pendidikan akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat dipisahkan dari proses-proses yang lain. Terdapat beberapa kompetensi dasar pembelajaran IPS seperti yang disampaikan oleh Mariani, diantaranya berpikir kreatif, kritis, sistematis, inovatif, maupun mampu memecahkan masalah dan membangun masyarakat dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Diperlukan berbagai strategi agar tujuan serta kompetensi IPS seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat tercapai. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran, namun pemilihan yang tepat dapat menentukan ketercapaian pembelajaran yang efektif dan efisien. Beberapa strategi pembelajaran tersebut diantaranya strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir strategi pembelajaran konseptual. Ragam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan melaksanakan rencana dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi belajar menurut Huda 1999 antara lain: 1. Strategi utama dan strategi pendukung. Strategi utama dipakai secara langsung dalam mencerna materi pembelajaran, sedangkan strategi pendukung dipakai untuk mengembangkan sikap belajar dan membantu pembelajar dalam mengatasi masalah seperti gangguan, kelelahan, frustasi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kognitif dan strategi metakognitif. Strategi kognitif dipakai untuk mengolah materi pembelajaran agar dapat diingat untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan strategi metakognitif adalah langkah
yang dipakai untuk mempertimbangkan proses kognitif seperti monitoring diri sendiri dan penguatan diri sendiri. Yang ketiga yaitu strategi sintaksis dan strategi semantik. Strategi sintaksis adalah fungsi awalan, akhiran, dan penggulungan kata. Strategi semantik adalah strategi yang berhubungan dengan objek nyata, situasi, dan kejadian. Selanjutnya, saya Zainatul Badiah, NIM 12205193130 akan menjelaskan poin D. D. Komponen strategi pembelajaran IPS. Dik dan Carey dalam Nasution WN 2017 menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes dan kegiatan lanjutan. Pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Kedua, penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menentukan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang harus disajikan kepada peserta didik. Ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Keempat, tes. Ada 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pretest dan post-test. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.